For your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo kawan VS, gimana nih puasanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di program spesial Ramadan kali ini bareng aku Marsya Akila pada program Lentera Kolbu. Nah, kali ini aku sedang kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Ada Bu Inaya. Assalamualaikum Bu Inaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Inaya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Akila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Inaya, sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, bisa disapa dulu nih buat kawan VOS semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan VOS dimanapun berada, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya di program kita Lentera Kolbu. Kita simak bersama pembahasan selanjutnya ya. Oke. Nah, kawan VOS, kali ini kita akan membahas tentang etika berpuasa. Nah, Bu Inaya, kenapa sih kita membahas tentang etika berpuasa? Apa sih yang menjadi urgensinya? Nah, begitu ya. Iya. Baiklah, Mbak Akila dan juga kawan VOS dimanapun berada, setidaknya ada dua alasan kenapa kok kita penting sekali untuk membedah tentang tema kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa etika itu adalah satu hal yang number one dalam Islam gitu. Dan yang kedua, kita sekarang ini berada di satu bulan ya, Syahrus Siyam Ramadan, bulan puasa gitu ya, dimana kata Nabi, qad ja'akum syahrun mubarakun, telah datang kepadamu satu bulan yang penuh berkah gitu. Maka ini menjadi satu hal yang penting, yang urgent untuk kita bedah bersama-sama tentang etika puasa itu, agar puasa kita lebih baik dari puasa kita yang kemarin, agar berkualitas puasa kita, maka harus dipahami etika puasanya. Begitu. Nah, Bu Inaya, arti penting etika itu seperti apa sih Bu sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya? Oh gitu ya, memang harus dipahami dulu apa sih yang dimaksud dengan etika gitu. Saya yakin Mbak Akila juga kawan VOS dimanapun berada sudah paham apa yang namanya etika ya. Kalau menurut Mbak Akila sendiri etika itu apa coba? Kalau menurut saya itu pembelajaran tentang mengenai perlakuan dan juga perbuatan yang sesuai dengan norma dan juga aturan Bu. Gitu ya? Iya. Ya betul sekali, tidak ada yang salah. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai contoh ya, kita buka kata etika itu pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk gitu ya, dan juga hak kewajiban yang berkenaan dengan nilai dan norma tadi. Begitu. Jadi persamaannya kalau ngomong tentang etika itu kita bisa sering mendengar ada kata moral, adab ya, kalau dalam Islam itu adab, akhlak gitu. Nah, akhlak ini menempati posisi yang nomor satu dalam Islam. Ketika ada sahabat yang nanya kepada Kanjeng Nabi, kenapa Nabi diutus itu? Kata Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak gitu. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia gitu. Maka harus kita pahami ilmu akhlak ini gitu. Kalau melihat objeknya, akhlak itu ada tiga macam. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada diri kita sendiri. Begitu. Kalau kan tadi ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan juga akhlak kepada diri kita sendiri. Nah, akhlak kepada diri kita sendiri itu yang seperti apa sih Bu? Kalau akhlak kepada diri kita sendiri itu adalah harus kita pahami bahwa yang baik-baik harus ada di diri kita, terhadap diri kita sendiri. Jadi kayak rasa malas itu bukan akhlak yang baik, jangan sampai ada di diri kita gitu. Jadi di antara akhlak kepada diri kita sendiri adalah melawan rasa malas itu.
agar kita lebih produktif. Di antaranya seperti itu. Kalau akhlak kepada diri sendiri, pokoknya harus yang terbaik buat diri kita. Berarti lebih ke mengendalikan diri gitu ya? Iya, betul. Nah, lalu etika berpuasa itu apakah hanya menahan lapar dan haus saja atau bagaimana nih Bu? Iya, ngomong tentang etika berpuasa lagi ya. Jadi kita rangkum setidaknya ada 3 hal yang akan kita bedah hari ini berkenaan dengan etika berpuasa itu. Yang pertama adalah meluruskan niat. Kita puasa itu adalah karena Allah, lillahi ta'ala gitu ya. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwa amal kita itu tergantung pada niatnya. Jadi sama ketika kita berpuasa, itu yang kita luruskan dulu adalah niatnya. Harus benar-benar niatnya lillahi ta'ala itu, karena Allah. Kan kita sudah sampaikan juga ketika kita niat puasa bunyinya ya apa coba? Nawaitu sauma godin gitu ya. Saya berniat puasa besok an ada fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala gitu. Jadi digarisbawahi lillahi ta'ala itu, bahwa kita melakukan puasa itu karena Allah gitu. Maka harus ikhlas gitu. Harus ikhlas. Ini akhlak kita kepada Allah. Akhlak itu kan perbuatan yang baik tadi ya, perilaku kita yang baik, yang dibidik di puasa itu nomor 1 akhlak kita kepada Allah, diikhlas tadi itu. Betul sekali Mbak Akila. Ikhlas melakukan sesuatu karena mengharap hanya ridho Allah saja gitu. Jadi ada banyak, ada beberapa juga ikhlas, takwa gitu ya. Jadi meluruskan niat, ini etikanya berpuasa. Yang pertama akhlak kepada Allah, kita bidik di ikhlasnya, di takwanya gitu. Karena tujuannya puasa kita itu kan memang untuk agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa gitu. Jadi etika puasa itu yang pertama harus diluruskan niat karena Allah gitu. Nah lalu setelah niat yang diluruskan itu apa saja sih Bu? Etikanya ya. Jadi setelah diluruskan niat kita puasa karena Allah, etika yang kedua adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa gitu. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa, saya yakin sudah banyak yang tahu ya, bahwa kalau puasa itu makan minum ya mesti batal gitu, muntah sengaja ya batal gitu. Cuman yang sering dilupakan itu adalah hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa ini. Gitu. Ada orang yang puasa itu sudah menjaga betul, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yang muntah sengaja dan lain-lain tadi, tetapi tidak menjaga mulutnya, masih juga marah-marah, masih membicarakan kawannya, masih berkata yang kotor gitu, yang keji dan lain sebagainya masih dilakukan. Nah ini harus dijaga. Ini etika kita ketika berpuasa. Kata Nabi, asyamu junnatun gitu. Puasa itu adalah perisai. Perisai itu apa? Kayak ini pagar. Kayak pagar tameng gitu ya, pelindung agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kata Nabi, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Wa idza fa idza kana
yauma sumu ahadikum, maka ketika kita sedang berpuasa, kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Kita tidak boleh berkata sesuatu yang keji, yang kotor, yang buruk, yang menyakitkan hati orang lain, wala yajhal, dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bodoh, yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia, yang tidak bermakna, yang nganggur-nganggur itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan gitu. Yang mendorong orang lain untuk berbuat tidak baik juga, itu juga tidak boleh dilakukan. Jadi etika berpuasa yang kedua adalah menjaga diri dari bukan hanya hal-hal yang membatalkan puasanya, tetapi juga hal-hal yang membatalkan pahala puasanya gitu. Baiklah, ada ulama kita Imam Al-Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu menuliskan ada 3 tingkatan puasa itu. Apa aja tuh? Apa aja itu ya kan? Jadi i'lam, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, ketahuilah annas-saumu salasata darajatin. Sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatannya, ada 3 levelnya gitu ya. Ada levelnya. Kalau bahasa gaulnya itu tingkatan yang pertama good gitu ya, yang kedua very good gitu, yang ketiga excellent gitu ya kan. Jadi apa tingkatan puasa yang pertama itu adalah kaful batni wal farji anis syahwati. Puasa yang di tingkat pertama kata Imam Al-Ghazali adalah puasa yang tadi menahan diri dari makan minum dan segala hal yang membatalkan puasanya. Melakukan hubungan suami istri di siang hari dan lain sebagainya yang membatalkan. Jadi puasa yang di level 1 ini adalah mereka yang puasa itu menahan dirinya dari yang membatalkan puasa, menahan diri dari yang haram-haram. Itu masih level pertama, gitu. Sedangkan di level kedua ini disebutnya oleh Imam Al-Ghazali sebagai saumul khusus. Yang ini tadi saumul umum. Masih umum. Yang kedua saumul khusus. Nah, saumul khusus itu yang bagaimana didefinisikan oleh beliau adalah kafus sam'i wal basari wal yadi wal rijli wal lisani anil athami gitu. Jadi menahan diri, menjaga telinganya, pendengarannya, penglihatannya, lesannya, tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya dari hal-hal yang negatif, dari perbuatan-perbuatan yang dosa-dosa, dari yang maksiat-maksiat itu dijaga. Jadi mulutnya bukan hanya makan tadi, menahan makan, tapi juga menahan dari berkata yang tidak baik, yang menyakitkan. Yang kata Nabi tadi itu fala yarfuth tadi ya, tidak boleh berkata yang keji kalau kita sedang berpuasa. Nah ini betul-betul dijaga. Ini yang kedua. Karena masih banyak ditemui juga lagi puasa kok ya tadi itu marah-marah, ngomong yang tidak baik. Nah ini harus dijaga kalau kita mau naik tingkat upgrade puasa kita yang dari level 1 ke level 2 harus jaga lesannya, tidak boleh ngomong yang tidak baik. Kata Nabi kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik kita diam gitu. Nah selain itu juga pendengaran dijaga, penglihatan kita dijaga. Jadi puasanya juga puasa mata, puasa telinga, puasa anggota tubuh semuanya itu dijaga semuanya, benar-benar dijaga gitu. Mata juga sebagai contoh harus puasa. Jangan samakan Ramadan itu dengan hari-hari lain, dengan bulan-bulan yang lain, karena Ramadan itu bulan yang spesial. Kalau kita sedang berpuasa harus puasa juga matanya gitu. Sekarang ini Mbak Akila masih banyak kelihatan enggak di pojok-pojok anak-anak yang main HP gitu, masih yang dilihat tontonan yang kurang bermanfaat gitu ya. Atau masih tetap jalan mabar online game gitu ya. Nah ini harusnya tidak dilakukan karena di bulan puasa kita sedang puasa juga, maka harus puasa juga penglihatan kita, perbuatan juga, kaful yadi warijli juga, semua anggota tubuh harus puasa juga gitu, sama ya.
apa ini namanya tadi itu, Kalau ngegame itu juga kan perbuatan, jadi harus dijaga juga. Nah, kalau Jangan puasa dilakukan. telinga itu yang seperti apa sih Bu? Karena setahu saya kan telinga itu hanya untuk mendengar gitu ya Bu. Iya. Nah, kalau puasa telinga itu yang seperti apa? Iya, betul sekali. Allah menciptakan telinga untuk Mendengar, mendengar. Allah menciptakan mata untuk melihat. Sama sebenarnya. Mbak Akila juga kawan VOS dimanapun berada ya. Allah menciptakan telinga dan mata kita, seluruh anggota kita itu bukan hanya untuk melihat sebagai contoh mata ya. Iya. Mata itu tidak hanya untuk melihat, ada lanjutannya. Allah menciptakan mata itu untuk melihat yang baik-baik. Kalau yang tidak baik tidak boleh dilihat. Jadi sama, pendengaran juga. Allah menciptakan telinga kita untuk mendengar yang baik-baik. Kalau tidak baik tidak boleh didengar. Ini disebutkan oleh Allah di dalam Quran surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk yang perempuan. Bunyinya sama. Allah berfirman, wa kullil mu'minina, itu yang ayat 31. Kalau yang ayat 30-nya untuk laki-laki. Kalau yang 31 untuk perempuan sama bunyinya, wa kullil mu'minati gitu. Allah berfirman, Muhammad katakan kepada al-mu'minati, orang-orang yang beriman yang perempuan. Ya, ayat 30 orang beriman yang laki-laki. Itu yang pertama apa? Yahuddu min absarihim. Ayat 30-nya, menjaga pandangannya. Ayat 31 bunyinya sama. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Gitu. Jadi bunyinya sama, perintahnya sama. Katakan kepada orang-orang yang beriman, satu, menjaga pandangannya. Makanya menjelaskan tentang puasa yang kedua ini, tipe kedua ini, Shaumul Khusus tadi, di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu menyatakan di antara caranya nomor satu adalah ghadul basar, menjaga pandangan. Puasa juga mata kita gitu ya. Sama, telinga juga puasa gitu. Jadi menjaga dari hal-hal itu. Kata Nabi, kalau puasa ya jangan ngomong yang tidak baik. Kemudian menjaga tidak melakukan perbuatan juga yang tidak baik, tidak boleh. Maka harus dijaga betul agar kita tidak eman-eman puasanya gitu ya kan. Soalnya ada loh hadis Nabi yang lain yang menyatakan bahwa banyak orang puasa itu tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Betul sekali. Rubba shaimin, di riwayat yang lain menggunakan kata kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang puasa itu tidak dapat apa-apa selain rasa lapar dan dahaganya saja. Habis pahalanya gara-gara itu tadi, masih membicarakan temannya atau berkata yang jorok, yang keji, menyakitkan hati. Naudzubillahi min dzalik. Maka harus dijaga betul. Berarti puasa ini bukan perihal tentang menjaga lapar dan haus saja ya Bu ya, Iya, betul. tapi juga menjaga diri dan membentengi diri dari hawa nafsu kita sendiri. Iya, begitu. Nah Bu, kan sekarang ini lagi musim nih, di bulan Ramadan itu mengadakan buka bersama. Nah itu hukumnya seperti apa sih Bu? Karena kan dampaknya juga baik untuk menambah silaturahmi juga. Nah tapi terkadang kita sebagai umat manusia itu sering lalai. Nah itu bagaimana sih? Ini pertanyaannya bagus sekali Mbak Akila. Karena memang kalau pas Ramadan itu selalu ada ya jadwal kita untuk buka bersama, bukber gitu ya. Ini sebenarnya satu hal yang baik kalau bukber itu, karena kan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa kalau kita ngasih makan orang yang berpuasa itu, kita dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa tadi gitu, untuk dipakai berbukanya tadi. Jadi hal yang baik sebenarnya untuk buka bersama, selain juga dapat pahala ngasih orang makan buat buka puasanya, juga menjalin silaturahim juga. Tetapi harus hati-hati juga, digarisbawahi bahwa tujuannya itu untuk berbuka
buka puasa bersama untuk ibadah gitu ya. Karena banyak yang lalai bahwa ketika buka bersama sampai lupa maghribnya durung sholat. Belum sholat maghribnya, ini tetap harus dijaga. Satu, kalau makan bersama ataupun makan sendirian ketika berbuka puasa itu juga ada etikanya. Nah, seperti buka apa puasa itu juga ada etikanya. Jadi menahan diri dari yang haram-haram itu, memakan yang halal-halal saja ada etikanya. Bukan berarti kemudian yang halal terus dikumpulin semua, dimakan semua, tidak boleh. Ini namanya serakah ini. Padahal kita sudah latihan ya, sudah riyadhah, sudah latihan dari pagi sampai maghrib untuk menahan hawa nafsu. Tiba-tiba dadakno pas waktu buka, pas maghrib, ini hawa nafsunya keluar semua, rakus dimakan semua, meskipun halal semua yang ada di meja, ya tetapi tidak boleh, tidak baik seperti itu. Dan latihannya tadi seharian kemana gitu ya, gitu. Tetap innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka orang-orang yang berlebihan. Nah, ini tingkatan yang kedua puasa tadi juga menahan diri dari halal yang terlalu banyak, garakno orang kemaruk tadi itu ya, makan di kabeno itu juga tidak boleh. Jadi etikanya kalau berbuka puasa itu dengan sesuatu yang halal tentunya, tapi tidak boleh berlebihan. Makanya biasanya bertahap. Ketika kita buka puasa itu dibatalin dulu. Ini tahap yang pertama, ronde 1 ya. Ronde 1 dulu membatalkan puasa dengan yang manis-manis. Ini sunnah Nabi dilakukan. Begitu. Jadi artinya makan tidak boleh langsung banyak. Gitu tidak boleh. Jadi buka bersama bagus, banyak manfaatnya, tetapi tetap jangan lupakan kewajiban kita untuk sholat. Maghribnya biasanya karena buka bersama ada acara maghribnya jadi keteteran, ini yang menjadi bahaya ya. Jadi nggak apa-apa, bagus aja itu kalau buka bersama itu. Jadi tergantung seperti apa kita menyikapinya ya, Bu. Iya. Terus lagi kalau buka bersama jangan lupa bahwa ada momen spesial, ada waktu-waktu khusus yang makbul doanya orang puasa itu. Meskipun doa orang berpuasa seharian ini makbul ya, tetapi ada waktu yang mustajab. Waktu itu apa tuh? Ketika berbuka tadi itu. Banyak yang lupa karena ini tadi nafsunya kok keluar semua langsung makan itu tadi. Padahal di saat kita berbuka itu ada waktu makbulnya. Ketika kita sudah menyatakan kepada Allah bahwa kita sudah berpuasa seharian itu ya, karena Allah, Allahumma laka sumtu gitu, ya Allah untukmu aku berpuasa gitu, wabika amantu, dan kepadamu aku beriman, menjalankan puasa ini karena menjalankan perintahmu gitu ya, sudah beriman. Wa ala rizkika aftartu, dengan rezeki yang engkau beri ya Allah saya berbuka puasa. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa tabatul ajr insyaallah. Sudah hilang haus, sudah minum urat-uratnya gitu ya. Semoga tetap pahalamu kepada kami. Itu seharusnya di situ ada doa yang kita panjatkan. Nah, di sini tempatnya makbul doa itu. Kata Nabi, ada doa yang dikabulkan bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ini banyak dilupakan itu. Jadi etikanya kalau kita berpuasa, sedang berbuka puasa itu ya dibatalkan puasanya, kemudian berdoa dulu gitu, baru kemudian melaksanakan sholat dulu, baru berbuka yang sepenuhnya. Tapi kan masih batalkan puasa saja. Berarti disitulah benar-benar tempatnya orang berpuasa dalam doa agar doanya bisa mustajab gitu ya Bu, saat di sela-sela berbuka itu tadi. Iya, ketika berbuka. Nah baik Bu, yang terakhir nih, mungkin Bu Inaya ada pesan buat kawan VS semua. Mbak Akila, iya Bu, kenapa? itu yang terakhir itu tadi kan etika berpuasa. Yang pertama meluruskan niat ya. Yang kedua menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahalanya puasa. Gitu. Nah ini yang ketiga ada satu lagi etikanya ketika kita berpuasa.
akhlaknya ketika kita berpuasa itu bukan hanya berdiam diri saja. Ketika berpuasa kok yo lemes, gitu ya, tidak boleh begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa itu ya memperbanyak ibadah, amal solehnya gitu. Jadi melakukan segala hal yang disunahkan. Contoh tadi itu, apa yang disunahkan ketika kita puasa? Apa menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, tetap dilaksanakan semua hal-hal yang disunahkan ketika kita puasa itu. Berbukanya dengan yang manis-manis, kemudian amal ibadahnya ditambah gitu ya. Jadi mungkin daripada yang hari biasanya mungkin biasanya cuma sehari ngaji 1 juz, di bulan Ramadan jadi sehari 2 juz atau bisa juga 5 juz gitu. Iya, betul. Kalau kita melihat kisah-kisah ulama kita, sebagai contoh ulama kita Imam Syafi'i, kalau bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali gitu ya. Satu hari 2 kali khatam. Kalau kita tidak mampu seperti itu, maka kalau bisa kita menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin gitu. Tetap qiraatul Quran, tetap kita tilawah gitu ya. Memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, karena Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keistimewaannya, banyak. Siangnya, paginya, siangnya, pagi, sore, siang, malam itu penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat gitu. Maka harus dimanfaatkan dengan baik, diisi dengan amalan-amalan yang baik. Setiap waktunya itu benar-benar berharga sekali ya. Berharga sekali. Maka etikanya kalau bulan Ramadan ya harus perbanyak amalnya, jangan perbanyak tidurnya gitu. Karena banyak orang terjebak dalam satu hadis yang itu tidur dalam berpuasa adalah ibadah. Iya betul. Itu kan sebenarnya hadisnya dhaif ya, hadis yang lemah. Bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya masa kemudian dia tidur pagi, sore, siang, malam katanya sedang ibadah. Tidurnya puasa itu tadi tapi ibadah. Kalau misalnya tidur dari pagi sampai sore sampai maghrib itu juga sholatnya dilalaikan juga kan? Iya pastinya. Betul. Dan itu tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ini hadisnya dhaif, nggak boleh diikutin kemudian. Maka etika kita yang ketiga, memperbanyak ibadah dan amal soleh, itu ya kita contoh apa yang dilakukan Nabi kalau sedang bulan Ramadan. Nabi itu kalau sedang di bulan Ramadan semakin dermawan, suka sedekah gitu ya. Jadi kita tiru sesedikit apapun, tapi sedekah di bulan Ramadan itu afdalu sodakotin gitu. Sodako yang terbaik itu di bulan Ramadan karena berlipat ganda pahalanya. Jadi perbanyak sodakohnya, perbanyak baca Qur'annya. Kalau kemarin-kemarin tidak pernah sholat sunnah, digalakkan sholat sunnah dan lain sebagainya gitu. Jadi memperbanyak amalan juga. Iya. Nah ini Bu, yang terakhir buat kawan VOS semua, mungkin Bu Inaya ada pesan agar bisa menjaga puasa, dan puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Mungkin bisa disampaikan pada kawan VOS semua. Iya, terima kasih Mbak Akila, dan juga kawan VOS dimanapun berada. Alhamdulillah, harus betul kita syukuri kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini. Mumpung kita masih di separuh perjalanan Ramadan kita, ayo bersama-sama, ini nasihat buat saya pribadi dan juga buat semuanya. Ayo kita pergunakan setiap detik kita di bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Kita manfaatkan setiap waktunya. Semoga kita tidak termasuk di dalam satu hadis Nabi yang kata Nabi, warohima anfu rajulun, sungguh rugi seorang laki-laki, dakhala alaihi ramadana, sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, tapi berlalu Ramadan itu qabla ayyuhu farolahu, sebelum diperoleh ampunan dari Allah, habis Ramadannya nggak berasa, tidak mendapatkan keutamaannya Ramadan, naudzubillahi min dzalik. Maka jangan biarkan Ramadan kita berlalu begitu saja. Ayo kita isi dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Begitu barangkali Mbak Akila.
Terima kasih Bu Inaya atas waktunya hari ini. Nah, kawan VOS, nggak kerasa ya kita sudah sampai di ujung pembicaraan. Nah, jadi aku Marsha Akila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For your love.